kami ke sini adalah satu, memperkuat solidaritas persatuan yang selalu Bapak kumandangkan, yaitu kebangsaan. Yang kedua adalah kemanusiaan. Tetapi sebelum itu, apa sih Galarua itu tuh Pak? Iya, iya. Nah, ini Galarua itu duduk gondruwo gitu. Ini Galarua ini jaga Pancasila, Jamrut Khatulistiwa. Lah, di pikiran dan yang kita alami ini, Pancasila ini sudah miring. Nah, itu bajunya Pak, ini nah kan udah miring ini. Jadi kita mau bikin tegak lagi. Walaupun kita organisasi kecil, tapi sifatnya kebangsaan lah. Siapa yang bisa dijadi apa ya, jejaring. Kita lihatlah permasalahan ini, kita baca semuanya. Jadi itulah tujuan kita ke sini, memperkuat solidaritas persatuan Indonesia, kebangsaan, dan kemanusiaan. Nah, Galarua ini JIPBO, singkatannya itu JIP. JIP itu apa? Justice, ya keadilan Pak ya, hukum lah. Satunya apa? Equality, kesetaraan. Yang satunya, satunya empowerment. P, prosperity. Bo, brotherhood, persaudaraan. Lah, kami datang ini ke sini dalam konteks persaudaraan, tetapi darah kami ini, saya tanda kutip langsung mendidih. Bukan karena Pak Panji atau siapapun itu. Ketika kami melihat ada ketidakadilan, ketika kami lihat ada korupsi, kami tidak bisa diam, Pak. Bukannya sok-sok mau di ini, enggak. Saya enggak urusan apakah itu Pak Ma'ruf Amin sebagai wapres. Saya kritisi beliau di dalam hal memandang Al Zaitun. Saya bilang, Pak Ma'ruf Amin, saya ini yang berbicara rakyat, bukan pribadi. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini, ya kan? Lah kalau Bapak marah saya, Bapak salah. Saya yang harus marahi Bapak. Loh, iya, ya toh. Karena kedaulatan itu kan saya berikan kepada Bapak. Tetapi Bapak tidak melaksanakan dengan baik. Kewajiban petinggi ataupun pejabat atau penyelenggara negara itu apa? Salah satunya melindungi segenap rakyat. Nah, saya ini mengerti Bapak Ma'ruf itu, apa sih kok spesial diberi perhatian kepada Al Zaitun itu? Panggil Pak Mahfud MD, panggil Pak Muldoko, bilang urus itu teliti. Saya bilang permasalahan negara itu bukan Al Zaitun. Gitu. Bagi pemandangan kita dalam arti ini tidak terlalu signifikan Al Zaitun itu dalam konteks merusak negara ini, tidak. Masalah korupsi, masalah intoleransi, masalah kemiskinan, Bapak tidak pernah perhatikan ini. Tidak pernah. Saya Pak kecewa lihat Bapak. Kalau saya DPR, Bapak memberi laporan langsung saya buang itu laporan Bapak. Saya ngomong gitu Pak di YouTube, saya nggak bohong. Nah dalam konteks itulah Pak, apa yang Bapak alami termasuk Al Zaitun ini, kami sangat prihatin. Saya baru kenal Bapak loh. Jadi bukan karena dikasih minuman atau apa. Nih, saya baru kenal Bapak nih. Yang dibawa oleh Pak Manulang. Telepon juga nggak pernah. Tapi kalau beliau sudah terlebih dahulu mengenal yang jelek ini, ya alhamdulillah. Gitu loh. Sumpah, sepeser pun nggak ada. Jangan berpikir itu. Tidak ada. Ya. Jadi itulah Pak, kedatangan kami di sini sekaligus tadi apa yang kami lihat itu fakta sudah menjawab sebenarnya apa yang difitnahkan kepada Bapak. Ini fakta kan, bukan ngarang. Fakta. Jadi apa sih dituduhkan ini itu? Kita sudah lihat tadi baca visi toleransi dan perdamaian. Sehat, cerdas, dan manusiawi. Misinya apa ini, bla bla bla, penjabaran dari ini. Kegiatannya apa, bla 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 ini. Kita lihat semuanya tadi. Walaupun tidak semua, tapi kan konsistensi. Ini konsistensi, jangan kita ngomong visinya begini, lari ke sini. Lah sekarang visi negara Indonesia ini apa sih? Kan gitu Pak. Persatuan Indonesia, adil dan makmur. Adilnya di mana? Gitu loh Pak. Jadi kita bukan sok-sok pahlawan atau apa. Karena visi kita itu adalah bela negara. Kalau bela negara bukan harus manggul senjata, bukan harus main pistol. Lah bela negara itu apa? Ada rakyat, ada wilayah, ada hukum, ada pengakuan. Lah kalau misalnya negara ini tidak berpihak kepada rakyatnya, kira-kira bagaimana? Kalau negara ini misalnya merampas hak tanah daripada rakyat itu bagaimana?
Kalau misalnya negara ini memperlakukan warganya dengan diskriminasi hukum atau persekusi, bagaimana? Kita nggak bisa diam itu. Saya memang elek Pak, ke orang kecil. Bapak-bapak ini juga elek, tapi kami rakyat. Nah, kami posisi rakyat gitu. Nah, jadi kita diposisikan apa? rakyat. Oh ya. Rakyat. Jangan-jangan Rakyat enggak. Pak, makanya saya bilang saya datang ke sini karena saya enggak Bapak rakyat. Dan rakyat mana? Rakyat Indonesia. Nah, gitu loh Pak. Bukan rakyat NI atau apa yang dituduhkan itu. Tetapi seyogianya pun seandainya di Nun Sewu, kalau NI ini dicap NI, tapi jangan diucapkan kalau. Oh ya, oke. Nah, jadi saya misalnya begitu, tetapi kan prakteknya suat gitu loh. Ya, lebih baik begitu daripada NKRI nggak bisa berbuat apa-apa. Saya tanya, sejak kapan itu dicetak Indonesia Raya 3 stanza? Oh, ini sejak kita diakui secara sah oleh negara berbadan hukum 4 Juli bulan November ya tahun 2022 Pak. Baru. Karena kita baru sah tanggal 4 Juli 2022. Baru. Jangan-jangan karena dengar dari Azzaitun 3 stanza. Tapi kalau iya juga bagus. Jangan terus tidak. Ada roh. Ini Roh Kudus yang terima kasih. Iya nanti. Itu galaru apa? Jadi saya membaca, saya mendengar, terus ada 3 stanza ini sudah nggak ragu. Karena apa? Sama namanya. Jadi kita tidak mau klarifikasi apa-apa, cuma kita udah lihat faktanya. Jadi itu tadi bukan sombong ya. Saya Galarua dengan Al-Zaitun itu satu ruh lah ya. Ini yang penting 3 stanza sudah ada itu. Satu ruh gitu Pak. Karena membangun bangsa harus dari situ. Iya, satu ruh. Apalagi generasi muda. Iya. Kalau generasi muda memahami ini, tidak ada itu. Saya kemarin membaca Quran. Semakin tinggi pendidikan, integritas turun. Di sini semakin tinggi, integritas semakin tepat. Nah itu bedanya pendidikan yang di sini dengan pendidikan yang tidak di sini. Maka Indonesia bila dilaksanakan pendidikan seperti ini tidak akan wujud lagi. Integritas pasti naik. Dan Indonesia akan remontada. Jadi renaissance Indonesia itu integritas tinggi, kembali yang sebenarnya pada dasar negara dan undang-undang dasar 45 pasti naik. Pasti. Tapi maaf ini Syekh, dengan kondisi sekarang ini, kira-kira kita on the track atau tidak? Kira-kira. Ini yang seperti yang Bapak katakan itu. Kita ini on the track dalam mencapai itu atau menyimpang? Jangan pernah menyimpang, mengungkapkan menyimpang. Jangan pernah sudah on the track atau belum. Kita harus terus bergerak. Mengembalikan kekuatan bangsa ini masuk pada dasar negara yang hakiki, yang universal ini. Sekarang kan belum seperti itu. Tapi jangan dikatakan tidak on the track. Nanti hancur. Mari kita kembalikan. Dan dengan konsistensi yang tinggi. Dan menyingkirkan itu tradisi-tradisi yang alirannya hanya keagamaan. Masukkan ke dalam kebangsaan. Lari kepada atau masuk kepada nilai-nilai dasar negara atau yang dinamakan dasar negara itu, itulah nanti Indonesia akan menjadi Indonesia yang bersatu. Yang sejahtera. Welfare state bersatu. Tanpa persatuan nggak ada sejahtera. Betul. Satu. Meninggalkan tradisi-tradisi yang selalu dikaitkan ke agama itu sudah nggak boleh. Kaitkan ke Indonesia.
Mengapa? Karena agama itu sudah selesai. Ada di masing-masing kita. Dan hilangkan bahasa minoritas, mayoritas. Iya. Mari kita membuat mayoritas Indonesia yang sadar atau minoritas yang tidak sadar. Jadi mayoritas dan minoritas itu ukurannya kesadaran terhadap kebangsaan, bukan keagamaan. Nah, sudah kita tutup kalau mayoritas minoritas dasarnya keagamaan nggak akan maju. Mayoritas yang setia pada dasar negara itulah yang akan bawa kemajuan. Jadi mayoritas ukurannya ya ketaatan pada dasar negara dan tidak taat. Itu barangkali itu namanya juga sinyalemen kita di sini. Ya, setuju, sangat setuju. Jadi kalau di Kitab Agalarua itu pertama Pancasila itu yang sebenarnya ada juga di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, 5 dasar negara itu ya. Terus silakanlah siapapun itu dalam konteks kebangsaan dan persatuan Indonesia silakan berjalan, tetapi dalam koridor itu tadi. Nah, yang kita harapkan dari pemerintah ini, Pak, dan penyelenggara negara, kita ini kan sebagai supporting actor, supporting supporting sektor. Kalau leading sektor itu kan para penyelenggara negara itu kan, tugas utama mereka itu. Jadi begini, jangan terlalu sana. Itu nanti akan berubah kalau kita, rakyat ini, sudah secara bersama kembali kepada dasar negara yang hakiki. Ya, setuju. Karena akan dari situ nanti yang tampil. Setuju. Nah kalau sekarang kita mengharapkan, jangan terlalu mengharapkan pada siapapun yang orang kita harapkan itu tidak suka pada yang kita harapkan. Jadi sekarang kita membangun kebersamaan. Terus seluruh lini, seluruh sektor, seluruh kekuatan masyarakat untuk masuk kepada dasar negara yang hakiki. Jangan diagamakan. Ya, setuju. Jangan diagamakan dasar negara itu. Ya. Agama yang harus tunduk ke dasar negara. Gimana kalau kira-kira begitu? Ya, kudu memang begitu. Konstitusi kita kan begitu. Inilah perjalanan. Jadi jangan disalahkan. Karena memang belum seperti kita. Tapi sudah menimbulkan penderitaan yang banyak, Pak. Gimana itu? Itu penderitaan itu bisa diakhiri dengan kesadaran kita. Kita itu siapa? Kan kita itu bagian kecil. Kita yang bergabung ini Oke, masuk kepada dasar yang hakiki. Oke. Nah kalau kita salahkan terus, tenaga kita habis untuk menyalahkan orang. Dan nggak ada solusinya. Bagaimana? Dan nggak ada solusinya. Ya solusinya kan bagaimana kita? Karena kita ini rakyat yang punya pegangan dasar negara. Yang punya pegangan undang-undang dasar. Ya, tapi itu kan Pak tidak tidak timbul dengan sendirinya, harus melalui pendidikan yang kita tanamkan kepada generasi penerus. Itu maksud saya. Itu satu di antaranya ada pendidikan. Iya. Maka dalam kehidupan ini ada dua lembaga. Satu lembaga politik, itulah yang membolak-balikkan susunan kepemimpinan negara. Satu lembaga karismatik, itulah pendidikan yang punya gagasan yang bisa menerobos segala macam. Lembaga politik bisa diterobos oleh lembaga karismatik karena lembaga karismatik ini memiliki gagasan-gagasan yang tidak keluar daripada dasar negara dan undang-undang dasar negaranya. Ayo kita ciptakan lembaga karismatik ini. Oh, setuju sih ya. Tetapi ketika orang berbicara itu, kenapa justru dipersekusi? Kenapa justru diperlakukan tidak adil? Kalau itu yang menjadi. Kita hanya apologetik dengan itu, nggak jalan kita. Jalan terus.
Jalan. Whatever the cost is ya. Hah? Apapun masalah dia risikonya begitu kan? Jangan nantang risiko, berjalan saja. Oh, berjalan saja. Air itu Mengalir. tidak pernah berhenti. Kecuali kalau sudah jadi kopi, kita seruput. Ya. Tadi ada istilah dari mana Pak Halim ya? Pak Halim dia bilang itu konsep apa tadi Pak? Desa terus? Desa, kota. Nah, ketika beliau mempercakapkan itu dan saya dengar, maka saya teringat kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk lepas dari agresi militer Belanda 1948 dan 1949. Di situ kan TNI menyatu, menunggal dengan rakyat. Segala sesuatu tidak ada. TNI itu hanya bisa hidup dan bisa berperang dengan apa adanya, tetapi rakyat memberikan dukungan sepenuhnya. Maka beliau berpikir, ini ekonomi desa ini apakah nanti akan terus bisa merembet ke kota atau justru ekonomi kota ini yang menghantam ekonomi desa. Saya berpikir begitu, jadi salah satu yang dilakukan oleh Al Zaitun itu adalah konsep pemikiran dari TB Simatupang dan Ahana Sution. Justru ekonomi desa ini sebenarnya seperti koperasi dan lain sebagainya ini yang harus mengarah kota ini mewarnai. Bukankah itu juga merupakan cita-cita ekonomi daripada Indonesia? Jadi itu yang saya semakin berbunga-bunga dan bersemangat. Ini nanti Al Zaitun memang sudah merupakan role model di dalam hal nanti perekonomian negara kita ini. Walaupun mungkin ekspektasi saya terlalu besar ya, tetapi saya lihat kita ini kan ekonominya ekonomi apa? Sekarang ekonomi begini, Pancasila seperti yang diterapkan Al Zaitun. Jadi begini, jangan terlalu kita mengoreksi yang sudah berjalan. Tapi mari kita lakukan apa sesuai dasar. Ya, walaupun yang di sana menurut kita belum. Tapi kalau kita tidak mulai, ya. Maka namanya ekonomi kerakyatan. Ya. Itulah yang dinamakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam segala urusan. Epolexos budhankam. Ya. Itulah kalau dalam bidang ekonomi namanya koperasi. Ya. Dan koperasi itu dipusatkan di mana saja. Ya di desa, ya di kota. Ya. Nah, kemudian nanti pembangunan yang namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dipusatkan di desa. Ya. Mengapa? Karena desa ini tempat rakyat yang terbesar. Mayoritas bangsa Indonesia ada di desa. Sehingga desa ini tidak menjadi urbanisasi ke kota. Dan kita harus rubah kaidah urbanisasi itu. Bukan orang desa masuk ke kota. Ya. Tapi kita kotakan desa itu. Ya, itu maksud saya. Nah, itu baru namanya urbanisasi. Apa ciri kota? Orang yang sudah tinggal di kota semestinya punya ilmu, punya disiplin, punya etos kerja, dan punya budaya. Sekarang itu kita transfer ke desa. Maka desa nanti menjadi kota. Ya. Maka Indonesia akan menjadi negara kota yang beribu-ribu pulau kota semuanya. Maka sentral pembangunan Pancasila itu adalah di desa. Ya. Mengapa? Pangan ada di desa. Jumlah rakyat ada di desa. Sawah ada di desa. Gunung ada di desa. Sungai ada di desa. Mengapa kita tidak sentralkan di situ? Sehingga rakyat ini tidak perlu kerja ke luar negeri. Yang di sana pun bukan jadi rakyat. Jadi orang yang kelas berapa? Penghasilannya terbatas. Kalau sudah disentralkan di desa, dia punya harga diri. Pendidikan pun disentralkan di desa. Karena kemajuan itu diukur dari pendidikan. Ya. Kemudian pendidikan dari kelas 1 sampai 12 ditanggung negara. Ya. Nanti masuk ke perguruan tinggi dikasih allowance. Maka nanti menjadi tenaga mahir.
Itulah tenaga pembangunan dan itulah tenaga intelektual dan itulah yang akan menampilkan Indonesia menjadi terhitung, terbilang, dan gemilang. Pada saat itulah ukurannya akan nampak hadiah Nobel dari Indonesia. Bidang apa? Kemanusiaan. Bidang apa? Peradaban. Yeah. Bidang apa? Mempersatukan negara. Bidang apa? Demokrasinya. Bidang apa? Kesejahteraan sosial. Dan itu bisa ditempuh kalau kita berpikir mandiri dan berdikari. Lebih baik kita berhutang dan bisa membayar daripada kita mendatangkan orang asing untuk menggali kekayaan tanah kita yang kaya ini. Tidak ada orang yang datang dari luar terus menggali kekayaan, terus untuk Indonesia enggak ada. Nah, maka kita berjuang membangun jiwa, membangun raga untuk Indonesia. Kalau begitu, enggak ada orang yang macam-macam enggak ada. Dan itu bisa dan kita kuat. Mengapa? Zaitun ini. Iya. Ini kan apalah arti Panji Gumilang dan kawan-kawan? Punya apa? Hanya punya gagasan dan kemerdekaan. Toh bisa. Tapi ketika kemerdekaan itu misalnya diambil dari Bapak secara tidak adil, bagaimana Pak? Jangan cerita yang tidak adil dulu, yang adil saja dulu. Nanti kalau kita bercerita yang tidak adil terus nggak berjalan. Udah, saya ini reaksi cepat dulu dah. Saya udah habis kamus ini. Saya berpikir dulu. Kalau bertanya ke Pak Syekh gitu, silakan Bu Sekjen. Lah iyalah, kalau tidak adilnya saja yang diceritakan nanti nggak jalan-jalan kita. Mati aku. Pada kenyataannya setiap kali ada event atau apapun, kebanyakan hanya menyanyi satu stansa. Satu stansa pun hanya musik. Nah itu kenapa Pak? Bagaimana supaya itu tiga itu bisa diangkat kembali Pak? Ya ayo kita angkatlah. Jangan mengharapkan orang yang angkat. Tapi begini Syekh, pada tahun 2016, 25 Agustus, pada saat Hari Konstitusi, kita dari Masyarakat Hukum Adat Nusantara, ketika itu Ketua MPR adalah Bapak Zulkifli Hasan. Nah, kita pun berseminar di MPR, Gedung Nusantara 4. Kita bawalah lagu Indonesia Raya 3 stansa. Ya, 3 stansa. Baru di situ kita perkenalkan itu Masyarakat Hukum Adat Nusantara. Yang hadir ketika itu ada 400 orang. Bapak juga mungkin tahu 400 orang itu, seluruh Indonesia. Kita nyanyikan ini 3 stansa. Ketika selesai acara, wartawan mengerubuti nih Pak Zulkifli Hasan. Pak Ketua MPR, ya mau tanya, kenapa itu Indonesia Raya dinyanyikan 3 stansa? Hehehe, gitu aja kan, jawab hehehe. Apakah itu tidak menyalahi? Hehehe. Coba, saya bukan menilai, tapi mengapa jawaban seorang Ketua MPR begitu? Nah, sudah. Di hadapan rakyat gitu loh Bapak. Iya, itu namanya belum menjawab dengan baik. Belum mudeng gitu ya? Bukan belum menjawab dengan baik. Kami itu serombongan sepeda. 450 orang. Setelah keliling Pulau Jawa, mampir ke situ, ke gedung DPR MPR, diterima oleh beliau dan Bapak sebut tadi. Saya menyanyi dan saya orasi di situ. Untuk supaya 3 stansa ini diumumkan kembali untuk dilakukan. Ya sudah gitu saja. Karena tidak ada, ya kami letakkan di sini tiap pagi anak-anak masuk kelas langsung budi pekertinya naik. Maka menjawab itu tidak seperti ini. Integritas semakin tinggi. Mengapa? Dengan menghayati lagu kebangsaan atau anthem 3 stansa. Kami di sini acara pernikahan 3 stansa. Doanya itu kan doa semua. Orang kaget, ya nggak apa-apa lah namanya kaget. Nah kalau kita nggak berani begitu bagaimana?
Kan menunggu ditetapkan kan belum tentu. Ini kalau saya dengar penjelasan beliau, ya udahlah. Situ misalnya belum apa-apa, tapi kerja terus kan gitu. Cuma kita ini yang melihat orang kerja dengan baik kok malah dikriminalisasi. Nah, ini saya nggak terima gitu loh, Pak. Iya, andainya nggak terima, monggo. Lah iya, aku nggak terima, nek ngono, Pak. Kemudian saya tidak akan menganjurkan, jangan terima Pak, jangan. Nggak terima. Saya kemanusiaan saya ngomong, Iya. orang yang bekerja begini demi bangsa dan negara, kok diperlakukan seperti gimana yang tidak cinta negara ini? Loh, di mana salahnya? Lah terbalik-balik ini kan, kalau misalnya kami diam berarti menyetujui itu dong, Pak. Jadi Saya nggak bisa kami. iya boleh. Nun sewu gitu. Iya boleh. Kami tidak melarangnya. Cuma berikan kesempatan pada kita di sini untuk jalan terus. Oh itu pasti, malah kita dukung. Kita dukung. Bukan memberikan aja, siapa yang menghalangi malah kita gusur gitu. Karena apa di sini tidak terganggu dengan adanya hiruk pikuk itu. Nah iya, itu. Adapun sahabat-sahabat saya, termasuk di Galarua ini, bersikap seperti itu. Ini bahasa simbol ini. Silakan. Apa artinya? Inilah kelebihan manusia itu, punya bahasa simbol. Tatkala merah putih tidak akan mengatakan itu Amerika. Merah putih Indonesia. Ini itu bahasa simbol. Jadi kalau begini apa itu? Silakan. Apa yang paling pas? Ya itu nyanyian Indonesia, bukan nyanyian Amerika. Tapi maksudnya tidak lazim, itu tidak stansa. Lazim hanya belum pernah. Belum dilazimkan. Bukan, belum pernah melakukan. Belum pernah melakukan. Jangan-jangan nggak kenal. Ya. Ya sudah, jangan pakai kalau lakukan saja. Jadi keteladanan itu maksudnya yang perlu kita, ya Pak ya, keteladanannya itu ya. Coba sekali skala. Begitu mau membuka. Ya ukurannya itu benar dilakukan gitu aja. Benar dilakukan. Nah kalau kita menunggu persetujuan banyak orang, persetujuan nggak didapat, pekerjaan nggak dilakukan. Persis kalau kita mau motong pisang. Pisang itu kalau ada satu dari sekian, satu tandan itu ada satu tanda-tanda tua, ambil sudah. Karena ini apa yang kita lakukan itu tanda bagus, ya sudah, nggak usah nunggu semua mateng, dimakan kelelawar semua, nggak pisang nggak dapat, kelelawar yang. Ya sudah, kalau hal-hal yang baik lakukan. Tapi banyak dari kawan-kawan dari muslim ini menganggap kan itu bukan kaidah. Bukan kaidahnya. Ya tidak perlu nunggu kaidah. Masa bahasa pakai dikaidahi? Itu kan bahasa. Kemudian bahasa Israel dikaitkan dengan donatur dari Israel. Gampang amat orang Israel ngasih donasi. Dengan nyanyi terus turun. Ya. Dan nunggu donasi dari Israel, ya gak bangun zaitun. Donasi bangsa Indonesia. Itu pertanyaan yang begitu itu sejak mulai mendirikan, dananya dari mana? Menyambung pertanyaan beliau saya jadi lupa ya tadi, kebanyakan pikiran. Ya satu ya tenang-tenang aja katanya ya. Ya memang orang benar itu ya tenang-tenang aja, ngapain kan gitu kira-kira. Cuma kan sisi kemanusiaan kita itu bicara. Bapak sudah melakukan yang terbaik begitu. Orang lain menilai ini ada apa gitu kan. Itu satu. Yang kedua, kalau Bapak tadi sudah mengatakan sejak dulu begitu, ini kan di tahun politik. Saya emang tidak kait-kaitkan itu ya. Tetapi kok ramenya lain daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini tanda-tanda apa kira-kira ini? Ya tanda-tanda rame gitu aja. Lah kok cari tanda? Ya tanda-tanda rame.
Jadi kalau bicara dengan almarhum Gus Dur, Ya, tanda-tanda rame. jadi kita dulu yang kena sekaman. Jadi Bukan rame kok pakai tanda apa? Ya tanda rame. Ya. berarti kita merasakan bagaimana pusingnya Anino ya waktu itu mewawancara saya. Bang, enggak pusing, enggak apa. Enggak. Saling tanya, saling jawab Iya, saling gitu jawab. aja. Nah, jadi saya nggak bisa lagi bertanya kan karena saya tidak mengatakan pikiran, saya tidak mau menyampaikan pikiran orang kepada Bapak karena saya sudah melihat faktanya. Saya nanti Bapak suruh atau tidak suruh, saya dengan apa yang saya lihat itu kan kebenaran itu fakta ya. Fakta kan tidak bisa berbohong. Fakta tidak bisa berbohong. Ya fakta ya begitulah terserah. Terima kasih. Ya kan begitu. Kalau bersimpul begitu, terima Ya, kasih. gitu. Jadi bagaimana? Saya satu pertanyaan. Jangan memakai boleh dan tidak, ya, tanya aja. Mohon izin. Nah, pakai izin segala. Kalau melihat tadi yang saya sampaikan tadi bagaimana saya menyemangatkan hari ini, sebenarnya kalau kita butuh apa sih yang menurut pribadi saya Panji Gumilang sendiri hal yang spesial bagi saya itu terhadap Israel? Spesial. Hal yang spesial terhadap Israel apa menurut saya? Iya, sesungguhnya tidak ada yang spesial. Yang spesial adalah negara Israel itu adalah pusat kelahiran agama-agama. Itu dimuliakan oleh Nabi Islam. Itu Baitul Maqdis itu di sana kan? Ya. Itu sebelum ada masjid sudah disebut masjid oleh Kanjeng Nabi kita itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan dari Masjidil Haram yang ada di Makkah, Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Sudah diistilahkan masjid, berarti kan tempat terhormat. Dan para nabi itu kan di sana. Nabi Muhammad di Makkah lahirnya. Nabi-nabi yang lain di sana. Nah terus kalau kita bilang tidak istimewa itu ya nggak pas lah. Ya istimewa saja. Seistimewa tempat lahir Nabi Muhammad. Karena kita disuruh mengimani seluruh nabi. Ya. Oleh sang nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu saja istimewanya. Bukan karena dapat bantuan. Oke, ya. Kalau dari saya sih udah ya. Jadi apa yang kita lihat tadi walaupun sepintas sudah menjawab, ya, bukan keraguan, maaf saya keraguan. Saya tidak pernah ragu objektif. Umpamanya ragu juga nggak apa-apa. Objektif. Enggak, saya harus nyatakan Pak. Iya, Saya harus umpamanya. nyatakan. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Saya objektif saja. Ya udah. Pertama, saya ucapkan terima kasih sudah diterima Syekh di sini dengan baik. Kita tidak menduga begini Bapak. Jadi kami berdoa dan kami tetap mendukung apapun yang dilabelkan kepada Al-Zaitun ini, ya. Kita sejalan dalam konteks Pancasila, pembukaan Undang-Undang 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Persatuan. Jangan pembukaannya saja, Undang-Undang Dasar 45. Aku pasalnya nggak setuju Pak, Nah, banyak nanti jangan tidak disetujui itu, Oh gitu ya, setujui ya udah, saja. udah aku melo Bapak, setuju dulu. Kan Undang-Undang Dasar 45. Setuju, nggak apa-apa. Undang-Undang Dasar 45, soal berubahnya kan nanti ada mekanisme ya. Nah, iya. Jadi saya setuju. Nah, jadi dalam hubungan itu kami Galarua ini Pak, selalu berpatokan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketika kami harus mengalami sesuatu karena melakukan ini, ya kami tidak mau mundur. Dan kami siap menerima risiko itu. Dan ini kami lihat pada Al-Zaitun dan pada diri dari Syekh Panji Gumilang. Penglihatan saya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan.